Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Insinyur R. Sudirman MM, Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Saud Marpaung, Ketua Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia atau APDI. Distinguished guests, Madam Ambassador, Mrs. Sophia Beck from United States of America. Distinguished guests, Mrs. Lala Teja from India. Para pengurus dan anggota APDI yang kami banggakan, serta para narasumber dan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti dan menyukseskan seminar nasional bertajuk Peran Pengusaha Daur Ulang Plastik Menuju Indonesia Bersih Sampah tahun 2020 di Auditorium Binakarna, Hotel Binakarna pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2015. Mengawali acara pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Natalia, staf dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang dari Bank Sampah Kota Bekasi. Kepada Bapak Bambang Harjo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita, karena kami dari Muslim akan kami bacakan doa ini secara Muslim. Bagi yang lain silahkan menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
kami berkumpul di sini untuk menyelenggarakan pertemuan seminar nasional dalam rangka peran pengusaha plastik menuju Indonesia bebas sampah tahun 2020. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan apapun, sehingga pada saatnya nanti negara kita betul-betul bisa bebas dari sampah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan usaha kami, berikanlah kerahmanan negara kami, amankan negara kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wa insya Allah wa inna rabbal alamin. Subhanallah rabbil izzati wa wassalamu walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan kita menuju Indonesia bersih dapat tercapai. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bambang Purwanto. Menapaki acara selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Satarina, MSc, Kasubir Sampah Spesifik dan Daur Ulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewakili Ibu Dirjen PSLB 3 KLHK. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Bapak Saud Marpau. Distinguished guests, Madam Ambassador from United States of America, Ibu Sophia Black, nice to meet you. Nice having you around here. Yang kami banggakan para pengurus dan anggota ABDUPI, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili panitia untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Pelaksanaan seminar nasional peran pengusaha daur ulang plastik menuju Indonesia bersih Sampah 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini, sampah merupakan kegiatan yang harus dikelola secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Amanat ini antara lain mengubah paradigma pengelolaan sampah, memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, atau bahan baku industri, from trash to cash. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru ini mengamanatkan pentingnya untuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah harus dipikirkan dan dikelola sejak sebelum produk itu berpotensi menjadi sampah. Pelaksanaan seminar pagi ini bersama ABDUPI merupakan salah satu langkah pemerintah yang secara nyata bermitra dengan dunia usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daur ulang sampah menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan Indonesia yang bebas sampah. Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang disampaikan oleh berbagai organisasi seperti ABDUPI dan juga kelompok masyarakat seperti Bank Sampah yang membantu pengelolaan sampah Indonesia ke arah yang lebih baik. Hadirin yang kami hormati, peserta yang terdaftar pada acara ini sekitar 223 peserta. Saat ini sudah hadir bersama kita sekitar 160 peserta yang merupakan anggota dari ABDUPI, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan dari kementerian terkait, ada juga dari praktisi lingkungan hidup dan media massa. Besar harapan kami, seminar nasional ini dapat menjadi sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dari antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada para narasumber
yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya pada pertemuan ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada hadirin peserta seminar nasional. Kepada rekan-rekan abduksi kami ucapkan selamat datang di komunitas pemerhati lingkungan. Semoga kekerabatan dan kerjasama yang baik ini bisa terus terjalin dengan lancar. Atas nama panitia kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian laporan kami, semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia mengucapkan selamat datang di acara kita Seminar Nasional yang bertemakan peran pengusaha plastik menuju Indonesia bersih sampah tahun 2020. Semoga acara ini akan membawa manfaat untuk kita semua, baik anggota dan pengurus asosiasi maupun tamu-tamu yang berhubungan dan berkaitan seperti kementerian, kemudian pemerhati lingkungan, kemudian juga ada dari bank sampah ya, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa acara ini bisa terselenggara sesuai dengan apa yang kita harapkan pada saat ini. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Insinyur R. Sudirman yang sungguh telah membantu kami, memfasilitasi kami asosiasi sehingga pada pagi hari ini acara kita bisa terwujud. Ya, jadi sebagai penyelenggara memang adalah Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Persampahan Nasional, didukung oleh asosiasi kita, dan seluruh biaya yang dikeluarkan pada acara ini hampir semuanya berasal dari pemerintah. Dan hari ini kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Saya sungguh bangga, ini pemerintah memperhatikan kami gitu loh. Saya senang banget ini ada gambar pemulung atau pensortir di TPA ya. Kita lihat itu. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada kita, ya. Saya sangat apresiasi sekali ya. Jadi ini bukan acara yang terakhir harapan kami. Ini akan menjadi awal untuk acara-acara berikutnya. Beri tepuk tangan dulu untuk Kementerian LHK. Ya, saudara-saudaraku, saya mau melaporkan juga bahwa bukan hanya Kementerian LHK, kita juga sudah didukung oleh Kementerian Perindustrian. Ya, tanggal 13 besok, ya, minggu depan, saya juga akan diundang sebagai narasumber di acara Kementerian Perindustrian lewat untuk wilayah Jatim ya. Jadi kita sudah mulai diakui keberadaannya, para pemulung, para penggiling, ya, para pengolah sampah, ya, kita sudah mulai diakui. Jadi yang saya tahu sekarang ini ada dua rantai yang kuat, ya. Yang konvensional adalah kita, jadi mulai pemulung, penggiling, ya, pemulung, pengepul, penggiling, kemudian ada proses lanjutan, kemudian juga pembuat produk, kemudian juga ada lagi distributor, retail, dan seterusnya ya, yang memasarkan produk-produk. Jadi ini adalah rantai yang lama, konvensional. Kemudian ada rantai yang baru juga di hulu. Ini adalah bank sampah. Bank sampah ini adalah mitra kita juga, ya. Harapan kita bank sampah dan kita bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia bersih sampah tahun 2020. Ya. Terima kasih juga untuk kehadiran narasumber Bapak Sudartoyo dari Bandung, ya, kemudian Bapak Yosef Kartono, pengusaha muda dari Solo yang memiliki pabrik kantong cukup besar di kota Solo,
mereka akan berbagi pada kesempatan nanti bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak untuk rekan-rekanku yang dari seluruh wilayah Indonesia telah datang. Ada dari Batam, ya, ada dari Jambi, ada dari NTT, NTB, dari Bali juga ada, ya. Saya tidak bisa ucapkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk inisiatif telah hadir di tempat ini. Saya yakin acara ini akan bermanfaat. Kita akan pulang, kita akan bersemangat bekerja, ya. Kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya, pencerahan-pencerahan baru, dan semoga pulang ini usaha kita akan semakin meningkat, ya. Harapan kita seperti itu. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. God bless you all. Terima kasih sambutannya Bapak Salman Mahu. Selanjutnya sambutan kunci dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur R. Sudirman MM selaku Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pada Bapak, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan ini karena kesibukan Ibu Menteri ini saat ini luar biasa menangani masalah asap yang sampai sekarang nggak rampung-rampung asapnya. Kasihan beliau. Kemudian pembagian tugas di tingkat eselon 1 itu dibagi ke seluruh wilayah Nusantara. Nanti ada yang dapat di Sumatera bagian utara, tengah, selatan, Kalimantan, semua eselon 1 ada di lapangan. Jadi hari ini saya diminta mewakili beliau-beliau dalam rangka seminar nasional peran pengusaha daur ulang plastik menuju Indonesia Bersih Sampah 2020. Pertama-tama saya ucapkan atas kehadiran seluruh peserta seminar dari kelompok APDUPI, Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia, yang terhormat Ibu Sophie Blake dari Kedutaan Besar Amerika, ada Ibu Lala, dan seluruh peserta yang ada di ruangan pagi hari ini. Saya tidak bisa memberikan sambutan, tapi saya akan coba menjelaskan dalam rangka menyikapi Indonesia Bersih Sampah 2020 bagaimana kebijakan nasional pengelolaan sampah itu. Silakan langsung Mas. Ya, saya akan coba. Tetapi yang jelas tadi yang disampaikan oleh Saudara Ketua APDUPI tadi, tugas pemerintah itu harus berada di tengah-tengah masyarakat, baik itu pengusaha pada saat dibutuhkan. Itu wajib. Jadi perintah Bapak Presiden, tugas kementerian harus berada di tengah-tengah masyarakat dan pengusaha pada saat dibutuhkan. Makanya tadi APDUPI saya harus dukung. Siapapun yang bergerak dalam penanganan sampah, kita harus dukung. Sekarang luar biasa kerjaannya ini, makin berat betul. Nanti kita lihat. Saya coba jelaskan terkait dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah. Terus, penduduk Indonesia 2015 250 juta. Satu orang menghasilkan 0,7, tapi target kita nanti 2017 harus turun. Konsumsi masyarakat terhadap sampah jangan 0,7 tapi harus 0,6 kg setiap harinya. Itu harus ke arah ke sana. Nanti caranya seperti apa? Kita jelaskan di belakang. Satu hari ada 175.000 ton, 64 juta ton setiap tahunnya sampah terpapar ke lingkungan. Coba lihat fotonya seperti itu. Ini fotonya Bandung, tapi di era wali kotanya masih Pak sahabat sebelum Pak Ridwan Kamil itu ya, Pak Dadarus ada.
Ini seperti itu, ada kasus longsornya TPA. Sekarang kita perketat, kalau kota tidak memperbaiki TPA dengan baik, dengan cara sanitary landfill atau kontrol landfill, tidak dapat Adipura. Sekarang mulai rapi, tapi belum begitu banyak. Terus pola pengelolaan sampah yang ada sekarang ini ditimbun ke TPA hampir 69%. TPA-nya pun belum bagus. Kementerian PU membangun TPA sudah hampir 200-an TPA. Nilainya mahal sekali. TPA kota kecil hampir harganya 15 miliar. Sedang hampir 20-an. Besar kecil hampir 50-an. Tapi yang bagus tidak banyak. Berapa jumlahnya? Paling hanya 10% paling banyak dari jumlah yang dibangun 200-an TPA. Yang kedua gimana? Kompos daur ulang 7,5% itu kalau ada di kota metropolitan dan kota besar. Tapi kalau seluruh wilayah Indonesia paling baru 1,9%. Berat ya? Makanya dengan kehadiran Abdupi untuk mengurangi timbulan sampah plastik, saya sangat terima kasih. Plastik berapa persen? Ya, saya terima kasih. Makanya tugas pemerintah kalau masyarakatnya membutuhkan, kita harus berada di tengah-tengah itu. Kalau pengusaha yang membutuhkan, kita harus ada di tengah-tengah itu. Tapi dalam aturan yang pas. Kemudian dikompos, dibakar 5%. Lainnya yang tidak terpulang 8,5%, dibuang ke sungai, dibuang ke pantai, dibuang ke tanah kosong dan sebagainya. Inilah komposisi sampah pada saat ini. Kita harus mulai bergerak. Kita punya tagline Indonesia bersih sampah 2020. Pemerintah harus bergerak, pengusaha juga harus bergerak, masyarakat juga harus bergerak. Jangan semuanya serahkan pemerintah, jangan semuanya serahkan ke pengusaha, tidak bisa. Kita harus sama-sama. Hari ini Abdupi bersama-sama dengan pemerintah, khususnya dalam menangani masalah apa? Plastik. Mungkin ke depan dikembangkan yang lainnya, bisa yang lainnya. Ya, terus ini permasalahan umum persamaan ada di sini. Pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan timbulan sampah. Jenis sampah semakin beragam karena pola konsumsi masyarakat yang beragam, macam-macam. Makanya mestinya begini, saya sudah minta wali kota, bupati seluruh Indonesia, kalau kota-kotanya mau dapat Adipura, bagaimana perannya retail itu sendiri. Yang kedua, yang keempat, ketiga, sistem infrastruktur pengolahan sampah belum memadai. Saya akui betul pemerintah mengalami kendala, sistem infrastruktur pengolahan sampah belum ada, anggaran pengolahan sampah juga belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang 64 juta itu. Kementerian Lingkungan Hidup, dulu posisi saya itu asisten deputi. Asisten deputi pengolahan sampah itu sifatnya hanya kebijakan aja. Tapi sekarang Direktur pengolahan sampah itu portofolionya sudah berubah. Di dalam anjatnya sudah berubah, anjat itu analisis jabatannya sudah berubah. Kalau di kota itu ada sampah, yang tanggung jawab siapa? Wali kota dan direktur pengolahan sampah. Itu langsung dituding seperti itu. Makanya saya itu juga luar biasa di kerjaan saya itu. Kalau tidak dibantu oleh teman-teman Abdupi dan lainnya, saya nggak akan sanggup. Terima kasih Abdupi mau mengurangi sampah plastik. Yang keempat, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih relatif rendah. Saya mengharapkan betul dari Abdupi, bangunlah kerjasama bank sampah yang sudah saya bangun. Saya sudah punya bank sampah hampir 4.000-an. Dari Banda Aceh sampai Papua ada semua. Kemarin kita rapat kerja bank sampah di Makassar diikuti hampir 900 peserta, luar biasa. Inilah
Abdupi masuklah ke bank sampah, bantu cara nilailah agar harga itu bisa sama. Iya dong, harus begitu, jangan harus bantu. Coba kalau kalau ditangani oleh pelapor nilainya sekian, coba Abdupi bantulah, bantu programnya pemerintah Indonesia Bersih Sampah 2020. Kalau bukan kita siapa? Masa orang dari Burma, orang Malaysia mau bantu bersihin kita? Kita harus jaga negara kita. Kita harus bersihkan negara kita. Kita punya tagline Indonesia Bersih Sampah 2020. Yang kelima, pemanfaatan sampah untuk sumber daya belum optimal. Belum optimal betul. Saya sudah mencoba kota-kota yang ada di Pura Kencana harus memanfaatkan sampah menjadi renewable energy. Baru kali ini Kementerian Pertambangan nangkep. Luar biasa, saya terima kasih Pertambangan walaupun agak terlambat, tapi nggak apa-apa, yang penting jalan. Mestinya saya sudah mengirim itu 4 tahun yang lalu. Kota yang ada di Pura Kencana tidak memanfaatkan sampah jadi renewable energy, tidak bisa. Mestinya Pertambangan nangkep, baru nangkepnya sekarang, Pak. Tapi nggak apa-apa, telat nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Ya, terima kasih. Terus, ini dasar hukumnya. Jadi era sebelum Undang-Undang 18 tahun 2008, pola penanganan sampah itu kumpul, angkut, buang ke TPA. Mindsetnya adalah sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Sehingga pendekatannya dijalankan dengan pendekatan melalui penyelesaian di akhir, end of pipe. Pokoknya sampah dibawa ke TPA, selesai. Sampah dibawa ke TPA selesai itu dulu sebelum ada Undang-Undang 18. Tapi setelah ada Undang-Undang 18, ambil yang paling kanan. Pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah. Ini yang harus kita tekankan. Pengusaha mengurangilah jumlah timbulan sampahnya. Saya tahun ini sedang menyusun roadmap pengolahan sampah plastik dari konsepnya IPR, Extended Production Responsibility. Tahun ini roadmap harus jadi. Kalau kita tidak mau bergerak, kita tidak mau berbuat, kita tidak akan tercapai. Kalau timnya Pak Dirman turun bersih, timnya pulang kotor lagi. Gimana kalau kita nggak seperti itu? Ya. Kemudian penanganan sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang 18, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan hakim. Ini ada kebijakannya sekarang. Presiden pun sampai berpikir bagaimana menangani sampah ini. Yuk, terus. Perubahan paradigma end of pipe-nya 3M. Dulu terakhir di TPA. Semua masalah terakhir di TPA. TPA-nya pun juga orang berjanji tidak bagus. Sekarang harus ke situ, Pak. Nah, ini prinsip-prinsip perubahan paradigma end of pipe setelah diundangkannya Undang-Undang 18. Tapi peraturan pendukungnya masih banyak. Harus ada PP sampah spesifik, kemarin sudah kita bahas. Harus ada petunjuk-petunjuk permen-permen yang lainnya, permen NSPK. Harus ada kebijakan strategi nasional, tahun ini harus selesai. Ya, terus. Inilah peluang potensi pemanfaatan sampah rumah tangga. Jenis pemanfaatan sumber energi alternatif bisa sebenarnya insenerator, biogas lengket, gasifikasi, pirolisis dan RDF. RDF sudah dimulai, Indosemen, Rolsim sudah memanfaatkan. Tetapi itu tadi Pak, beratnya pemerintah itu begini. Ini mindsetnya pimpinan wali kota bupati harus digeser. Makanya saya minta pilihlah wali kota bupati yang peduli lingkungan. Ini nggak kampanye, kampanye ini kampanye lingkungan. Oh iya, coba kalau sampah didiamkan, wali kotanya kadang nggak dikerjain atau bupatinya. Tapi kalau ada investor masuk, coba jawabnya apa? Pak, Bapak kan sudah saya kasih raw material.
Pemerintah daerah dapat saham berapa persen? Dapat keuntungan berapa persen? Mulai tahun depan kita sudah akan lakukan FS, studi terkait dengan pelaksanaan generator di kota besar, kota metropolitan. 2016 DED-nya harus jadi. Maaf, 2016 FS, 2017 DED-nya harus jadi, 2017, 18, 19 harus ada generator yang menghasilkan energi listrik. Kemudian RDF sudah dimanfaatkan, Cilacap dengan Holcim, Indosemen dengan beberapa kota, ada Depok, ada beberapa. Sudah kan mulai sudah ada, kalau di RDF sudah jalan. Pupuk organik ini yang mesti harus jalan. Kemudian daur ulang. Tapi pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengambil